Bismillahirrahmanirrahim. Mulai ya guys. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Selamat pagi semuanya. Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Apa kabar nih anak-anak? Kita udah lama nggak ketemu ya. Alhamdulillah baik-baik saja. Baik, Alhamdulillah baik. Ibu bagaimana kabarnya? Bagaimana? Alhamdulillah sangat baik sekali. Oke, mungkin untuk sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini ya, ada yang tahu kita mau belajar apa hari ini? Nggak tahu, Bu. Kasih tahu aja ya. Sekarang kita bakal belajar tentang organ gerak hewan dan manusia. Nah, lebih tepatnya kita lebih spesifik lagi, yaitu lebih ke organ gerak hewan. Nah, tujuan dari kita belajar hari ini itu supaya anak-anak tahu gitu. Dengan mengamati gambar cerita yang Ibu berikan nanti, semoga anak-anak tuh bisa menyusun gitu dan merangkai sebuah cerita yang runtut. Kemudian juga semoga setelah belajar tentang materi ini, anak-anak itu bisa menceritakan daripada sebuah gambar gitu tuh. Nah, semoga anak-anak juga bisa mengolah informasi menjadi sebuah cerita gitu secara tepat. Kemudian juga Ibu harap setelah kita belajar ini, anak-anak itu mampu mengamati gambar gitu dan anak-anak mampu menyebutkan organ-organ gerak hewan secara tepat gitu ya. Dan juga fungsi-fungsinya. Kemudian yang terakhir juga Ibu berharap setelah kita belajar tentang organ gerak ini, anak-anak itu mampu mengidentifikasi gerak ikan di air secara tanggung jawab gitu atau secara benar gitu ya. Mungkin sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya untuk Alhamdulillah silahkan dipimpin ya untuk doanya. Baik Ibu, teman-teman, sebelum belajar mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Amin. Amin. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin sebelum kita mulai, Ibu ada kelupaan ya, kelewatan. Kita absen dulu kali ya, teman-teman ya, anak-anak ya. Iya, Ibu. Oke. Yang hadir, bilang hadir ya, dengan semangat tentunya. Armila Hindawati. Hadir Ibu. Masya Allah, semangat sekali. Fikri. Saya Bu, hadir Bu. Fikri udah semangat nih mau bertemu dengan Ibu ya. Raden Alfarouki. Hadir Bu. Alhamdulillah, mantap. Maya Alvina. Hadir Bu. Iya, hadir. Ilyas Naufal. Hadir Bu. Hadir. Nadila Hepta. Sepertinya gangguan ya, Nadila, gangguan jaringan. Hadir Ibu, hadir. Cynthia. Hadiroh. Sofa. Hadir, Ibu. Ya, Melinda. Melinda. Mabal Bu. Mungkin terkendala ya, kalau gitu nggak apa-apa. Kita lanjut saja ya sebelum kita ke materinya supaya tumbuh semangat nasionalisme di dalam diri kita. Alangkah baiknya kita menyanyikan lagu wajib nasional terlebih dahulu. Anak-anak tahu lagu Garuda Pancasila? Tahu Ibu. Jadi semuanya dibuka mic-nya, kita nyanyi bareng-bareng ya. Ya, 1, 2, 3. Garuda Pancasila. Akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu,
Pancasila dasar negara. Rantosa pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju. Maju, maju, maju. Langsung saja ya kita ke materinya. Baik, Ibu akan share screen terlebih dahulu ya. Kita materinya sekarang lihat dari YouTube supaya anak-anak juga lebih senang gitu belajarnya, supaya nggak suntuk gitu ya, bisa melihat gambar-gambar juga gitu. Ibu nggak banyak-banyak ngejelasinnya, cukup singkat dan supaya rampung saja supaya mudah dimengerti ya. Sudah muncul? Di kalian sudah muncul? Ya, oke, langsung saja ya. Ya, di pause dulu. Anak-anak, sebelum Ibu masuk ke materi, Ibu ingin tanya dulu, kalian tahu nggak sih organ gerak itu apa? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Untuk bergerak, Bu. Nah, betul, Sofa, pintar. Nah, jadi sebelum kita masuk ya, kita harus tahu dulu organ gerak itu apa. Nah, organ gerak itu organ yang dimiliki pada hewan atau manusia yang berguna untuk berjalan, berlari, kemudian melompat, memegang, kemudian juga menggali, memanjat, dan juga berenang, dan lain sebagainya. Contoh organ gerak yang dimiliki sama kalian, coba ada yang mau jawab? Kaki, Bu. Nah, benar, pinter banget. Contohnya itu kaki ini ya. Kemudian menurut anak-anak apa sih? Apakah hewan mempunyai organ untuk bergerak juga seperti manusia, seperti yang tadi disebutkan? Punya, Bu. Nah, iya, punya ya, tentu saja. Bukan hanya manusia yang memiliki organ gerak, tetapi hewan juga memiliki organ gerak. Lanjut. Ya. Di pause boleh? Ya. Kenapa sih hewan bisa bergerak? Nah, ya karena itu tadi, karena hewan juga mempunyai organ gerak yang dapat membantu hewan tersebut untuk melancarkan aktivitasnya ya. Nah, organ gerak itu contohnya seperti kaki pada kelinci dan sirip pada ikan. Nah, selain dari contoh yang telah Ibu sebutkan, teman-teman ada yang tahu nggak selain itu? Selain kaki pada kelinci dan juga sirip pada ikan. Ceker. Iya, bisa, benar. Ceker pada ayam ya untuk menggali ya. Iya, benar, pintar Cynthia. Nah, lanjut, boleh dilanjut? Nah, kemudian untuk organ gerak pada hewan itu ada di sini contohnya kelinci ya. Kelinci itu merupakan jenis hewan vertebrata atau hewan yang memiliki tulang belakang. Nah, kelinci itu menggunakan kaki depannya untuk jalan dan kaki belakangnya itu untuk melompat. Anak-anak tahu kan kalau kelinci itu suka melompat-lompat.
ya kan? Dan bentuk kaki kelinci yang depan dan yang belakang pun berbeda seperti yang anak-anak bisa lihat di sini. Kaki depan itu digunakan untuk berjalan, yang belakang itu lebih panjang dan digunakan untuk melompat. Lanjut. Nah, sekarang Ibu mau tanya, apakah organ gerak pada hewan itu, pada tiap-tiap hewan itu sama atau berbeda-beda ya? Berbeda, Ibu. Betul sekali, pintar. Karena setiap hewan itu memiliki karakteristik organ gerak yang berbeda-beda ya, sesuai dengan jenisnya dan juga lingkungan hidupnya gitu. Kalau misalkan contohnya seperti burung itu memiliki sayap karena dia terbang gitu ya. Namun sayap ini tidak dimiliki oleh hewan lain seperti orang utan yang memiliki kaki dan tangan untuk memanjat gitu. Karena tergantung tempat hidupnya masing-masing juga. Sayap dimiliki oleh burung karena burung bisa terbang untuk mencari makan. Tetapi orang utan tidak memiliki sayap karena hidupnya itu di hutan dan memanjat-manjat dari satu pohon ke pohon yang lainnya. Lanjut. Nah, untuk contoh yang kedua itu gerak ikan dalam air. Nah, ikan sendiri itu bergerak menggunakan organ geraknya yaitu sirip yang berfungsi untuk mendorong air supaya dia bisa berenang maju atau berbelok ke kanan atau ke kiri atau ingin timbul ke atas seperti itu ya. Nah, organ gerak ikan ini atau sirip itu bisa disebut lebih fleksibel dibandingkan dengan hewan vertebrata atau hewan yang memiliki tulang belakang. Karena contohnya seperti kucing gitu ya. Kucing kakinya dengan posisinya yang seperti itu, tidak bisa diputar atau kayak gimana. Kalau misalkan sirip ikan itu lebih fleksibel dia bergeraknya. Nah, jadi itu perbedaannya ya. Kalau misalkan sirip ikan itu lebih fleksibel. Kalau misalkan organ gerak hewan vertebrata itu biasanya sudah seperti itu gitu, tidak bisa diputar atau dibelokkan gitu. Lanjut. Nah iya, cukup sekian penjelasan tentang organ gerak hewan dari Ibu. Apakah ya ada yang ingin bertanya dari penjelasan Ibu tadi atau mungkin kurang jelas atau mungkin anak-anak ada penasaran akan suatu hal gitu? Ada yang mau bertanya? Bu, cacing bergeraknya pakai apa ya, Bu? Pinter Sofa pertanyaannya. Cacing itu kan hampir semua bagian tubuhnya itu hampir tidak dikenali ya, gitu. Nah, jadi cacing itu bergerak menggunakan otot perut seperti layaknya ular. Kalian pernah perhatiin nggak kalau misalkan ular atau cacing kalau bergerak itu hanya perutnya aja yang begini nih, mengkerut kemudian manjang lagi, mengkerut manjang lagi. Kalian pernah perhatiin nggak? Pernah, Bu. Ya, pernah, Bu. Iya, seperti itu. Jadi ular dan juga cacing itu bergeraknya menggunakan otot perut. Ya, begitu Sofa. Oh, jadi pakai perut ya, Bu? Iya, otot perut ya, bukan perut, tapi otot perut, otot yang ada di perut. Otot perut. Baik, Ibu. Jadi Sofa tahu sekarang. Terima kasih, Ibu. Iya, sama-sama Sofa. Ada yang mau bertanya lagi? Ya, mungkin cukup ya. Mungkin teman-teman sudah paham gitu ya terkait apa yang Ibu sampaikan tadi. Atau mungkin ada yang malu bertanya, nanti boleh tanya-tanya Ibu aja ya di luar kelas, nggak apa-apa. Untuk selanjutnya Ibu akan memberi kalian lembar kerja atau tugas ya untuk kalian. Boleh di-share screen? Ke bawah.
Nah, yang pertama itu ada video tuh. Kalian boleh tonton video YouTube-nya itu. Nah, videonya itu sebenarnya materi yang sama ya, cuma mungkin anak-anak mau lebih memahami lagi atau mungkin tadi ada yang belum paham tapi malu untuk bertanya ya, bisa dilihat lagi di situ. Kemudian yang kedua itu ada di sini kan ada gambar nih, ada 3 gambar tentang kelinci ya. Nah, Ibu harap kalian bisa mendeskripsikan tentang kegiatan apa yang sedang dilakukan kelinci di dalam gambar. Ya, ini kan ada 3 gambar. Kalian jelaskan, kalian ceritakan apa yang sedang kelinci ini lakukan di masing-masing gambar tersebut. No, ada kan kolomnya di bawah? Ya, bisa dipahami? Bisa, Ibu. Belum? Bisa, Bu. Ya. Lanjut yang terakhir nih. Yang terakhir itu ada menuliskan ya, apa sih namanya, fungsi paling bawah tabel. Nah, di sini ada tabel, kemudian ada nama-namanya, ada ikan, ada kodok, kemudian ada burung, kemudian ada kambing. Nah, anak-anak kalian seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi, kalian cari nama organ gerak yang digunakan oleh hewan tersebut. Contoh nih, nggak apa-apa Ibu kasih contoh ya. Ikan, organ geraknya apa? Yang tadi kita sudah pelajari. Organ geraknya itu sirip. Nah, ditulis di sini sirip. Kemudian fungsinya, fungsi sirip itu apa? Tadi yang seperti sudah kita pelajari untuk mendorong air supaya ikan dapat berenang. Nah, kemudian seterusnya diisi nih. Setiap hewan dicari organ geraknya apa, kemudian fungsinya juga apa, seperti itu. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Nah, oke, kalau begitu nanti untuk LKPD dan evaluasinya akan Ibu kirimkan di grup WhatsApp ya. Nanti dilihat ya, dikumpulkan minggu depan di pertemuan selanjutnya. Ada yang mau ditanyakan lagi? Cukup, Bu. Oke, kalau begitu semoga anak-anak semua paham ya atas yang telah dipelajari hari ini. Selamat mengerjakan, ya nggak apa-apa dibawa santai aja. Kalau ada yang belum dipahami, ditanya aja ke Ibu ya. Oke, mungkin cukup sekian ya pembelajaran kali ini. Alangkah baiknya sebelum kita menutup pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan Armilah untuk pimpin doa. Armilah, terkendala jaringan kah? Ya Bu, maaf. Ya. Baiklah, marilah. Maaf, karena sudah selesai pembelajarannya, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu. Terima kasih anak-anak sudah mengikuti pembelajaran Ibu dengan semangat. Oke, mungkin cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.